Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'alal mahabbata likulli minal habibi wal mahbub. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin tibbil qulub wa ala alihi wa sahbihi ma dara syamsum minasy-syuruqi ilal ghurub. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yahsha wa min nafsin la tashba wa min du'ain la yusma. Amin Allahumma amin. Jamaah salat zuhur yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kesehatan ini terus kita pergunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sampai ajal menjemput kita. Allah berfirman, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Sembahlah Allah sampai datang keyakinan kepadamu, yakni kematian. Mudah-mudahan kita diberikan keistiqomahan oleh Allah. Istiqomah di dalam iman kita, istiqomah di dalam tauhid kita, istiqomah di dalam ibadah kita, dan istiqomah di dalam menebar kebaikan di tengah-tengah masyarakat. Amin Allahumma amin. Alhamdulillah tidak terasa jemaah sekalian, kita sudah melaksanakan ibadah puasa 22 hari dan kita sudah masuk di 10 akhir bulan Ramadan. Mudah-mudahan kita mendapatkan rahmat Allah, mendapatkan maghfirah dari Allah, mendapatkan itqum minan nar, pembebasan dari siksa api neraka. Kalau kita melihat dari 10 akhir di bulan Ramadan, alhamdulillah masjid-masjid semuanya sama-sama maju safnya. Safnya sama-sama maju. Yang asalnya awal Ramadan membludak sampai keluar, sekarang sudah ke depan maju-maju semuanya. Hanya 2 saf dan 3 saf. Ini prihatin kepada kita sekalian. Padahal di 10 akhir ini kita harus betul lebih semangat lagi untuk beribadah kepada Allah. Jadi eman-eman sekali kalau kita tidak pergunakan waktu di terakhir bulan Ramadan ini. Kita akan ditinggal oleh Ramadan. Kita akan berpisah dengan Ramadan. Sampai Nabi mengatakan ba'uda min rahmatillah, jauh dari rahmat Allah, man adraka Ramadan, siapa yang menututi bulan Ramadan, falam yufarlah, tapi dosanya tidak diampuni oleh Allah. Astaghfirullahaladzim, na'udzubillahi min dzalik. Sampai dalam hadis lagi, man hurima khairaha faqad hurima, barang siapa yang diharamkan kebaikan di bulan Ramadan, maka ia akan diharamkan untuk melakukan amal ibadah di bulan Ramadan. Na'udzubillahi min dzalik. Kita prihatin, kita lebih sibuk untuk mempersiapkan baju lebaran kita. Kita lebih sibuk untuk berbelanja hari raya kita. Padahal yang esensi adalah bagaimana kita memperbaiki ketaatan dalam tubuh ini, menambah ketakwaan kita kepada Allah. Yang esensi dari ibadah puasa kita adalah la'allakum tattaqun, agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Tattaqun, takwa berasal dari 4 huruf, ta, aqab, waw, dan iya. Bagaimana kita ta, artinya tawadu. Setelah Ramadan kita tambah tawadu, tambah adab asor, tambah merasa kita lemah, fakir, miskin di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tawadu. Aqabnya qanaah. Bagaimana kita menumbuhkan sikap rasa cukup kita atas nikmat yang Allah berikan kita, dan kita memperbanyak alhamdulillah. Wawunya wara' wirai, menambah kewaraan dalam diri kita. Apa yang dilarang oleh Allah dan apa yang diperintahkan oleh Allah betul-betul kita jaga. Dan yang terakhir iya takwa, ia yakin. Bagaimana kita yakin menumbuhkan keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jemaah salat zuhur yang dimuliakan oleh Allah. Tidak terasa kita sudah
menjelang 10 akhir bulan Ramadan. Nabi bersabda, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yujawizu fil asril awakhir min Ramadan. Mempersiapkan diri dengan taharraw Lailatul Qadri fil witri min asril awakhir min Ramadan. Carilah Lailatul Qadar itu di 10 akhir bulan Ramadan. Sebagian ulama mengatakan kalau puasanya diawali dengan hari Kamis, maka insya Allah Lailatul Qadar jatuh pada tanggal 25 Ramadan. Tapi yang paling penting kita mempersiapkan, kan itu rahasia Allah, di setiap hari-hari ganjil dan minimal di 10 akhir bulan Ramadan kita lebih meningkatkan amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai Nabi berkata, idza dakhalal asrul awakhir, ketika sudah masuk 10 akhir min Ramadan, ahyal laila, Nabi menghidupkan malam dengan tahajud, qiyamil lail. Dan ini bisa dilakukan kalau kita terbiasa dari sajak tanggal 1 Ramadan, kita sudah biasa qiyamil lail. Jadi sudah biasa tahajud, biasa duha, biasa taubat, salat tasbih dan lain sebagainya. Maka di 10 akhir kita hidupkan malam-malam, kita bangunkan semua keluarga kita. Wa aiqadha ahlahu, membangunkan istrinya, bangun. Malah Nabi membangunkan istrinya dengan percikan air uduk yang ada di muka Nabi, dipercikkan ke muka istrinya. Bangun semuanya, ayo bangun malam. Sampai wasaddal mi'zar, diikat tali sarungnya, tali celananya. Dalam artian apa? Dipergunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita hiasi rumah kita dengan Al-Quran, hidupkan Al-Quran di rumah kita. Kita baca, bangun semuanya, sahur. Dalam artian membangunkan sahur, tidak mengganggu tetangga yang lain. Sahur terus memukul panci semuanya itu, sehingga juga mengganggu ketentraman orang lain. Jadi Nabi lebih banyak berusaha di malam 10 akhir ini daripada bulan-bulan hari-hari yang lainnya. Yajtahidu fi Ramadan ma la yajtahidu fi ghairi. Nabi bersungguh-sungguh di bulan akhir 10 Ramadan yang di hari-hari yang lain tidak seperti kesemangatan Nabi ketika di 10 akhir bulan Ramadan. Apa yang harus kita lakukan jemaah sekalian di 10 akhir bulan Ramadan? Setidaknya adalah memperbanyak istighfar, taubatan nasuha. Orang yang beruntung itu adalah orang yang mengingat dosa-dosanya, sehingga di situ dia bersujud kepada Allah. Astagfirullahaladzim. Orang yang beruntung adalah orang yang ingat akan dosa-dosanya dan ia lupa atas kebaikannya. Ia melihat kepada orang lain dalam urusan agama yang lebih tinggi. Kenapa ia bisa hatam Al-Quran sementara saya tidak? Kenapa ia bisa sholat berjamaah? Kenapa saya tidak? Melihat dalam urusan agama kepada orang yang lebih tinggi. Tapi dalam urusan dunia, lihatlah kepada yang lebih rendah. Itulah orang yang as-sa'adah, orang yang beruntung. Jadi orang yang beruntung itu, ia terlalu ingat dosa-dosanya dan ia beristighfar. Ia lupa atas kebaikan yang ia lakukan. Dia tidak tahu, tidak membaca-baca lagi. Seperti ia kehilangan barang yang tidak berharga sudah. Setiap kebaikan dalam urusan agama, ia melihat dalam urusan agama kepada yang lebih tinggi. Kenapa ia bisa istiqomah? Kenapa ia bisa tahajud? Kenapa ia bisa membina keluarga yang baik? Kenapa saya tidak? Sehingga ia berpacu untuk terus berbuat kebaikan. Dalam urusan dunia, ia melihat kepada yang lebih rendah. Alhamdulillah seperti ini. Masih banyak orang yang di bawah saya, lebih saya. Jadi katanya orang itu pabenya asokor, pabenya nunduk aceling ke bebe, aceling ke atas. Mun aceling ke atas takut tepak-pak. Lihat yang bawah, banyak nunduk, banyak asokor. Gunakan nikmat itu dengan sebaik-baiknya dan pergunakan nikmat itu dengan sebaik-baiknya. Banyaklah bersyukur kepada Allah. Kalau orang banyak bersyukur sehingga apapun yang dinikmati selalu ini karunia Allah. Hadza min fadli Rabbi. Ini adalah karunia Allah kepada saya. Mari di 10 akhir ini kita bertaubat kepada Allah. Taubatan nasuha. Anggap saja 10 akhir ini adalah 10 terakhir Ramadan kita. Tahun depan kita mungkin tidak bertemu dengan Ramadan. Astaghfirullahaladzim. Dosa kita kepada orang tua,
dosa kita kepada anak, dosa kita kepada tetangga, lebih-lebih dosa kita kepada Allah. Kadang kita lupa berzikir, lupa solat, telat ibadah kepada Allah, telat melakukan amal ibadah kita. Saatnya kita beristighfar. Mudah-mudahan Allah membimbing kita, dan di 11 bulan yang akan datang, dengan barokah yang kita lakukan saat ini, menjadi perisai bagi kita, dan terus kita semangat beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, jemaah sekalian, di bulan ini kita memperbanyak qiyamil lail, bangun malam. Qiyamil lail, bayangkan, ini hanya satu malam. Kalau sampai dengan Lailatul Qadar 1000 bulan. Kalau ditahunkan 83 tahun. Apakah kita mungkin sampai di usia 83 tahun? Tidak 24 jam jemaah sekalian. Hanya satu malam itu sama dengan 1000 bulan. Tidak sehari semalam, tapi satu malam itu kita hidupkan malam mulai dari Isya. Bagaimana? Dari Isya sudah niat jemaah sekalian. Setelah tarawih nanti kita mandi taubat. Setelah mandi taubat sudah nanti kalau istirahat sedangkan istirahat. Diniati nanti jam 1 ayo bangun semuanya. Kalau tidak bangun baca Al-Quran, istighfar minimal astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Di selesai Isya, selesai tarawih, kita mandi taubat, kemudian kita tidur. Kita bangun nanti, ayo baca Al-Quran, ayo ngaji semuanya. Kalau tidak ngaji, minimal lisan kita basah dengan berzikir kepada Allah. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Doa yang diperintah oleh Nabi adalah Allahumma innaka afuun karimun tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Itu saja. Kita hanya minta ampun kepada Allah, bertaubat kepada Allah. Allahumma innaka afuun karimun tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Terus perbanyak itu. Kalau tidak bisa Al-Quran, yang penting kita terus Allahumma innaka afuun karimun tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Atau setidaknya jemaah sekalian, hati kita jangan lepas dari zikir sirri kita. Kalau zikir jahr, Allah la ilaha illallah jahr, tapi jangan lepas di hati kita zikir sirri. 2 jari dari susu kita, hati kita gerakkan, tarik nafas, jangan bernafas. Allah, 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 lepas. Tahan nafas, masukkan zikir sirri dalam diri kita. Allah, 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 lepas. Setiap saat zikir sirri ini, ketika ruh keluar dalam tubuh kita, ruh kita mengucapkan Allah, 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 Allah. Zikir sirri adalah zikir yang paling utama. Orang tidak tahu kita sedang apa, tapi hati kita dengan Allah sedang berzikir. Malaikat pun tidak tahu apa yang kita lakukan, tapi hati kita terus mengucapkan Allah, 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 Allah. Zikir sirri. Maka Allah maj'al sariroti khairan min aladi. Beni sariroti rote. Allah maj'al sariroti, jadikan yang batin ini khairan min alaniyati, lebih baik daripada yang lahir ini. Waj'al alaniyati solihatan, dan jadikan yang lahir ini soleh. Kita biasakan jemaah sekalian. Dan tidak hanya di Ramadan, nanti di kantor biasakan kita zikir sirri. Di pasar, di supermarket, di banyaknya orang, dimanapun kita latihan meditasi kata orang sekarang. Tapi meditasi kita tidak hanya diam sejenak, tapi kita meditasi, tarik nafas, masukkan lafaz Allah di hati kita. Dan itu menjadi latihan. Kalau sudah biasa, biasa. Maka setelah itu ditutup jemaah sekalian. Setelah kita zikir sirri, kita tutup dengan kalimat ilahi, wahai Tuhanku, anta maksudi, engkau maksudku. A'tini mahabbatakah, berikanlah kami cinta kepadamu, wa ma'rifatakah, dan makrifat kepadamu. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi, a'tini mahabbatakah wa ma'rifatakah. Semampunya jemaah sekalian. Mampu 11 tidak bernafas, keluarkan lagi. Tarik nafas 11, tarik nafas 11. Kalau mampu 1 tasbih, langsung tarik nafas, lepas. Dan insya Allah bisa. Kalau sudah hati berkumpul 1 tasbihan itu sebenarnya. Tapi kalau 100 tasbih bisa tidak bernafas terus itu. Dan itu perlu latihan jemaah sekalian. Zikir sirri, zikir kita kepada Allah. Yang ketiga jemaah sekalian, di 10 akhir ini perbanyak sedekah. Perbanyak sedekah. Sedekah, sedekah jariyah, sedekah apa?
Semampang kita malam Lailatul Qadar. Bayangkan, satu agua saja dilipat gandakan menjadi 700 kali lipat, menjadi berlipat-lipat dibanding dengan bulan-bulan berikutnya. Kalau bulan Ramadan sudah sedekahnya baik, insya Allah 11 bulan yang akan datang dijamin oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tirakatnya berada di tirakat ini, tirakatnya berada di 11. Kalau di Haram, di Mekah jemaah sekalian, jemaah umroh itu hanya diam begitu, tapi mukimin yang ada itu sudah menyediakan kurmanya, dikeluarkan semuanya, susunya, takjilnya, sudah dilepaskan semuanya, sedekahnya di bulan Ramadan. Agar apa? Rezekinya barokah, di 11 bulan akan datang akan dimudahkan oleh Allah. Barang siapa yang menghormat bulan Ramadan, maka kehidupannya selamanya akan dihormat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang keempat jemaah sekalian, kita memperbanyak baca Al-Quran. Yang belum hatam, masa tidak hatam? Kita yang diberikan penglihatan, pendengaran, sekali duduk insya Allah 5 juz sudah bisa jemaah sekalian. Apalagi yang jaga toko. Saya punya kenalan di Pasar Suri. Kalau sekarang sudah tidak bisa hatam. Di awal-awal katanya satu duduk sudah 5 juz, satu duduk 5 juz. Itu karena dia menjaga tokonya tidak ada sepi. Tapi sekarang sudah tidak sempat lagi mengurus hatam Al-Quran karena mengurus pembeli. Tapi dia bisa mensiasati di saat malam dia satu duduk membaca Al-Quran. Dan yang paling bagus adalah bagaimana kita iktikaf ketika di 10 akhir bulan Ramadan. Kalau keluarga kita tidak bisa, maka ciptakan rumah kita adalah tempat ibadah bagi kita. Yang suami-suami yang sehat, sidahkan. Coba bandingkan para bapak. Jam 1 yang dekat dengan Masjid Asy-Syuhada, hadir saja ke Masjid Asy-Syuhada jam 2, jam 3 malam. Sebentar saja 1 jam niat iktikaf di Masjid Asy-Syuhada. Coba rasakan nikmatnya, lezatnya kita beribadah iktikaf di masjid. Apalagi nanti iktikaf di Masjidil Haram. Iktikaf di Masjidil Asy-Syuhada saja sudah dapat dirasakan ketika jam 3 nanti ada sahur bersama di sana, pulangnya kita plong rasanya kita ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Diamnya saja mendapatkan pahala, duduknya saja didoakan oleh Allah dan malaikat. Orang-orang yang hadir ke masjid, jalannya saja sudah pahala, menunggu salat subuhnya saja sudah pahala, bertemunya dengan sesama muslim juga pahala, dan berzikirnya juga dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang paling penting adalah bagaimana kita menyiapkan momen yang sangat berharga ini. Bayangkan, 1 malam saja sudah setara dengan 1000 bulan yang bisa ditarget 83 tahun. Dan mungkin usia kita tidak sampai di usia itu, dan kita pergunakan bulan ini, malam ini adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan jemaah sekalian, kita bisa mengisi hari-hari kita dengan memperbanyak ibadah. Utamanya adalah taubatan nasuha, bertaubat, muhasabah diri kita, ingat dosa-dosa kita, dan ingat apa yang persiapan kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, untuk itu mari kita memperbanyak doa bersama-sama sekarang. Harapan kita mudah-mudahan amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. La ilaha illallah, astaghfirullah, nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwun karimun tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'mahu yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma sallimna ya Allah wahfadna ya Allah, ballighna ya Allah. Allahumma la tada' lana damban illa ghafartah, wala hamman illa farajtah, wala aiban illa astartah, wala maridan illa syafaitah, wala dhallan illa qadaitah, wala hajatan hiya laka ridwan illa qadaitaha wa yassartaha, wa yassir umurana wasraf sudurana wa nawwir qulubana, iqdi hajatina ya Allah, iqdi hajatina ya Allah,
اقض حاجاتنا يا الله. اللهم إنا نسألك نعمة تامة ورحمة ساملة وعيسا رغيدا وعمرا سعيدا وإحسانا تاما وإنعاما عاما وعملا صالحا وعلما نافعا ورزقا واسعا. اللهم آتنا إيمانا صادقا ويقينا ليس بعده كفر ورحمة ننال بها شرف كرامتك يا الله. اللهم إنا نسألك الفوز عند القضاء ونزل الشهداء ومرافقة الأنبياء والنصر الأعداء. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في علمه وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في سكرات الموت. اللهم هون علينا في سكرات الموت. اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. ربنا تقبل منا بأسرار الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.